Gendis Ayu, bagian yang ketiga. Hujan deras pagi itu membuat mahasiswa KKN memberikan penyuluhan soal irigasi di pendopo rumah Pak Lurah. Target mereka, KKN di desa ini adalah membuat bendungan agar pengairan di desa cukup saat menghadapi musim kemarau yang akan datang. Hampir semua warga antusias mengikuti penyuluhan itu. Para gadis malah terlihat kompak tak berkedip saat tiba waktunya Panji yang memberi materi. Sikap para mahasiswa yang senang membantu warga membuat penduduk desa tersebut berebut mengundang mereka untuk sekedar singgah ke rumah mereka saat waktu makan tiba. Bahkan ada yang terang-terangan menjodohkan anak mereka dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Semenjak ditolong Panji, Gendis menjadi sedikit memperhatikan pemuda itu, pemuda yang kerap kali ketahuan mencuri pandang ke arahnya. Pemuda yang entah dari kapan masuk menjadi salah satu nama yang diucapkan Nawang saat berdoa. Gendis tengah asik melihat cerahnya sore dari balik jendela kamarnya. Semenjak jatuh, Gendis memang tidak boleh keluar rumah dulu. Dari jauh, dilihatnya Panji sedang berjalan sendirian menyusuri jalan setapak. Melihat Gendis ada di samping jendela, Panji melempar senyum kepadanya. Namun, cepat-cepat Gendis menjauhi jendela. Hanya ekor matanya yang masih mengintip keluar. Ingin rasanya Panji mengajak darah manis ini ngobrol. Tapi entah mengapa, gadis itu selalu berusaha menghindarinya. Dirinya sudah sering mengobrol dengan Nawang, namun gaya Nawang yang lebih sering membanggakan dirinya membuat Panji malas jika Nawang mengajaknya ngobrol. "Lihat apa Tondis?" celetuk Nawang mengagetkan. Tahu-tahu gadis itu sudah berdiri di belakang Gendis, membuatnya kaget sekaligus salah tingkah. Itu jawab Gendis tergagap. Nawang mencondongkan tubuhnya melihat keluar jendela. Di kejauhan matanya menangkap tubuh Panji dari belakang. "Oh, jadi sekarang kerjaanmu ki ngintip Panji, Gendis?" tanya Nawang sinis. "Mentang-mentang lagi sakit, ndak nyuci, ndak nyapu, ndak bantu bue, terus dadi leluasa ngono ngintip Panji," kata Nawang sok tahu. "Ndak kok, Mbak. Tadi memang Gendis lagi ngeliat keluar jendela. Pas banget Mas Panji lewat," terang Gendis. "Alasanmu iku lho. Jujur wae to. Nek kowe iki naksir Panji kan?" Lagi-lagi Nawang membuat Gendis serba salah. "Sak karepmu Mbak Nawang," kata Gendis lesu. Nawang hanya melirik Gendis sekilas lalu keluar. "Ini masakan Nawang, mas-mas sekalian. Monggo-monggo dinikmati," kata Pak Harjo membuka acara makan malam di pendopo. Wajah Nawang memerah, dadanya kembang kempis melihat para pemuda memuji masakannya yang enak. Bagas, salah satu pemuda KKN, bahkan menyebutnya calon istri idaman dan diiyakan oleh teman-temannya. Hal itu membuat Nawang semakin terbang ke angkasa. Sambil tersenyum, Nawang mencuri pandang ke arah Panji, ingin melihat bagaimana reaksinya mendengar pujian bertubi-tubi kepadanya itu. Namun Panji terlihat sedang memandang tajam ke arah Gendis. Nawang rela melakukan apapun demi mendapatkan pandangan penuh makna itu. Senyum di bibirnya lenyap seketika. Yang dipujikan aku, kok yang dilihatin Gendis tuh, sungut Nawang dalam hati. Gendis yang menyadari perubahan muka Nawang mengikuti arah pandangannya. Agak kaget dia saat matanya bertemu dengan sorot tajam namun teduh dari Panji. Darahnya terkesiap diikuti degup jantungnya yang mendadak tak beraturan. Ada perasaan hangat yang menjalari tubuhnya. Tak mampu berlama-lama, Gendis pun menunduk. Matanya menjadi tak tenang, namun diam-diam perasaan bahagia menyelip di hatinya. Selesai acara makan, ternyata pemuda KKN ingin mencoba memainkan seperangkat gamelan yang memang berada di pojok pendopo. Pak Harjo dengan senang hati menyambut keinginan mereka. Beliau dan beberapa perangkat desa dengan terampil mulai memainkan salah satu lagu kerawitan Jawa.
Alunan gamelan yang syahdu di tengah desa dan asri membuat siapapun yang mendengarnya menjadi ingin mendengarkan dengan dekat. Satu persatu warga yang mendengar alunan gamelan di pendopo berdatangan untuk menikmati alunannya lebih dekat. Ajeng dan Lastri bahkan ikut ninding. Suara mereka yang lembut kian membuat sempurna suasana yang diciptakan. Gendis dan Nawang yang baru selesai membantu ibunya beberes ikut duduk menikmati alunan syahdu itu. Tibalah saatnya Gendis nembang, sebuah lagu kerawitan Jawa kuno berpadu alunan gamelan antik membuat suara beningnya terasa mengandung sihir. Waktu bagai terhenti mendengar harmoni itu. Pantulan lampu petromak yang tidak terlalu terang menyorot wajah Ayu yang sedang lembang. Kecantikannya benar-benar paripurna, bagai Dewi Kayangan, bukan lagi putri kepala desa. Sungguh pesona Jawa yang sempurna. Semua hadirin, terutama para pemuda KKN, terpana melihat Gendis. Suara beningnya menenteramkan jiwa. Parasnya malam itu sungguh membuat siapa saja terkesima. Rasanya tak ada yang rela berkedip, apalagi beranjak saat Gendis sedang nembang. Apalagi sepasang mata teduh pemuda tampan yang hatinya begitu berdesir sedari tadi. Bernafas pun rasanya enggan kala matanya terpaut begitu dalam sosok Gendis. Semua terpana dan terkesima? Oh, tentu tidak. Ada sepasang mata yang berapi-api menyimpan amarah. Pemilik kalbu yang bahkan tak terusik oleh merdunya suara Gendis. Sanubarinya berontak melihat semua sosok tertuju pada adik satu-satunya itu. Perlahan dia mundur dan berlalu menuju rumah utama. Embun masih menyelimuti kelopak bunga yang dipegang Gendis. Artinya, bunga itu baru saja dipetik seseorang untuknya. Mata Gendis terpejam, menghirup dalam-dalam wanginya mawar putih itu. Bukan pertama kali ini ada setangkai mawar terselip di ujung jendelanya. Hampir setiap pagi, semenjak ada pemuda KKN, setangkai mawar pasti selalu ditemuinya. Gendis bukan tidak tahu siapa orang yang sengaja meletakkan bunga tersebut untuknya. Namun dia terlalu takut jika perasaannya benar. Perasaan yang dulu sempat merajai hatinya, namun terpaksa dia matikan. Kini tumbuh kembali perasaan yang sama, namun sekuat tenaga diabaikannya. Dia terlalu takut jika benar, dan terlalu takut jika Nawang mengetahuinya. Biarlah, bisiknya lemah. Walah Ajeng, alon-alon toh, kaget aku, kata Nawang sewot saat Ajeng hampir saja menabraknya. Aduh Mbak Nawang, ngapunten, ndak sengaja, kata Ajeng meringis. Ada apa tuh kamu kok buru-buru, selidik Nawang. Itu Mbak Nawang, Mas Abimana pulang, katanya riang. Naik motor baru, apik tenan, bunyinya juga ndak berisik, tambahnya. Di luar terdengar riuh sorak-sorai beberapa anak kecil setengah telanjang yang berjalan ke arah pendopo. Mereka seperti mengarak seorang pemuda yang naik sepeda motor. Kendaraan bermotor memang menjadi pemandangan langka di desa. Makanya ketika ada yang masuk kampung dapat dipastikan akan menjadi tontonan dan akan diarak anak-anak kecil. Seorang pemuda tertawa sambil mengendarai motornya pelan-pelan. Satu tangannya dipegang oleh seorang bocah kundul penuh lumpur yang berjalan di sampingnya. Sementara teman-teman kecil lainnya bersorak di belakang mereka. Sontak saja pemandangan langka tersebut menyita perhatian pemuda KKN yang kala itu sedang duduk layeh-layeh di pendopo. Mereka ikut tertawa melihat pemandangan lugu anak pedesaan yang belum tersentuh kemajuan tersebut. Tak lama, pengendara motor turun, bercanda sekilas dengan anak-anak pengarak tadi, lalu memasuki pendopo rumah Pak Lurah. Dia adalah Abimana, pacar Nawang, anak pemilik perkebunan kelapa di desa setempat. Abimana menyapa ramah para mahasiswa yang sedang bersantai di pendopo. Tak berapa lama, mereka sudah terlihat akrab. Abimana memang pemuda yang ramah dan pandai bergaul.
Walaupun anak orang berada, Abimana sama sekali tidak sombong. Nak Bima, Seru Pak Harjo senang. kapan datang dari kota, Nak? Lanjutnya sambil menyapa tangan Abimana. Kemarin Pak D. Jawab Abimana sambil mencium punggung tangan Pak Lurah. Mereka berbincang sejenak. Tak lama Abimana meminta izin Pak Lurah untuk mengajak Nawang jalan-jalan. Kok tumben sih kamu diem aja, aku pulang Dek. Tanya Abimana ketika mereka sedang jalan menyusuri desa. "Nggak apa-apa kok Mas," jawab Nawang sekenanya. Biasanya memang Nawang akan sangat senang ketika Abimana datang. Namun sore itu didominasi oleh sikap diam Nawang. Bahkan biasanya Abimana seperti tidak punya kesempatan ngomong kalau mereka bertemu. Walaupun rumah Abimana tak jauh dari desa Nawang, namun mereka jarang bertemu. Abimana bekerja di kota, pulang juga tidak tentu sebulan sekali. Itu di rumahmu banyak mahasiswa ganteng. Nggak ada yang kamu taksir toh Dek? Tanya Abimana mencoba membuka topik pembicaraan setelah hening beberapa saat. "Enggak lah, biasa wae," jawab Nawang. Padahal pikirannya sedang mikirin Panji si ketua KKN. Itu tadi ada yang ganteng banget. Pinter lagi. Jodohin aja sama gendis Dek. Kata Abimana. Yang namanya Panji Dek, tambahnya. "Enak aja, Mas Panji itu punya aku Mas," jawab Nawang keceplosan. Mukanya memucat menyadari ucapannya. Abimana yang awalnya niat bercanda terdiam mendengar jawaban Nawang. Suasana menjadi kaku di antara mereka. Biasanya saat bertemu, tingkah mereka akan membuat siapapun yang melihatnya tersenyum. Namun pasangan yang biasanya manja di mabuk asmara ini mendadak pikun. Emang ganteng dan pantas ya kelihatannya Panji itu Dek. Gumam Abimana. Membuat Nawang semakin tidak nyaman dan merasa bersalah. Malam itu Nawang menjadi pendiam. Ia bahkan tidak bereaksi saat melihat Panji mengajak gendis ngobrol ketika makan malam di pendopo. Hatinya galau mau milih Abimana atau Panji. Abimana yang tampan, idaman semua gadis di desanya, telah berhasil dia taklukkan. Pandangan iri teman-teman gadisnya saat mereka tengah jalan berdua membuatnya bangga bukan kepalang. Para pemuda yang berusaha mendekatinya pun segan setelah tahu Nawang dekat dengan anak juragan kelapa. Namun, pesona Panji sungguh melelehkan hatinya. Bersambung ke bagian yang keempat.